Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Pratiumolou, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Tujuan saya membuat video ini yaitu dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Akidah Akhlak dengan mempresentasikan materi yang berjudul Perilaku Akhlak Tercela serta cara agar menghindari perilaku akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan perilaku akhlak tercela? Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, untuk itu seseorang seharusnya menjauhi akhlak tercela. Berikut ini beberapa akhlak tercela yang harus kita jauhi. Yang pertama, zalim terhadap diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, egois, yaitu selalu mementingkan diri sendiri dan tidak menghiraukan kepentingan orang lain. Yang ketiga, kikir dengan hartanya dan tidak mau bersedekah. Dan yang menjadi induk akhlak tercela yaitu hubu adunya, hasad, kibrujub, dan riya. Yang pertama, hubu adunya, yaitu cinta pada dunia, yang berawal dari penyakit iman, yang berakar pada persepsi yang salah bahwa dunia ini adalah tujuan akhir kehidupan, sehingga akhirat dilupakan. Ciri-ciri hubu adunya yaitu menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Yang kedua, suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara, tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Dan yang terakhir, kikir, tidak rela sedikit pun hartanya lepas atau berkurang. Yang kedua, hasad berarti dengki, maksudnya suatu sikap atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah, tidak suka karena rasa iri. Hasad disebabkan karena mengandung beberapa efek negatif, diantaranya hasad salah satu sifat iblis yang akan merusak amal kebaikan. Jauhilah olehmu sifat dengki, sesungguhnya dengki itu akan memakan kebajikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Di samping itu, hasad juga merusak tatanan masyarakat. Hasad merusak pergaulan menjadi tidak harmonis dan tidak tulus. Dan yang terakhir, orang yang memiliki sifat hasad pasti tidak pernah merasa bahagia, sebab hatinya selalu gelisah jika ada orang lain memperoleh kebahagiaan. Yang ketiga, takabur berarti sombong atau berusaha menampakkan keagungan diri. Penyebab takabur ujub. Yang pertama, ujub dan takabur karena kelebihan fisik, misalnya tampan, cantik, dan kuat. Yang kedua, ujub dan takabur karena kekuatan fisiknya dalam melawan musuh. Dan yang ketiga, ujub dan takabur karena ilmu, akal, dan kecerdikannya dalam memahami ilmu-ilmu agama dan juga urusan-urusan keduniaannya. Keempat, riya adalah mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Riya terbagi menjadi dua, yaitu riya dalam niat. Ketika seseorang akan melakukan sebuah amal dalam hatinya, telah ada keinginan atau tujuan selain mencari ridho Allah, ia sejak awal telah mempunyai niat tidak ikhlas. Yang kedua, riya dalam perbuatan. Yang dimaksud dengan riya dalam perbuatan adalah ketika melakukan sebuah amal ibadah, ia berharap mendapat perhatian dari orang lain. Ciri-cirinya adalah melakukan amal ibadah dengan sungguh-sungguh, penuh semangat tatkala ada orang lain yang melihatnya. Setelah kita mempelajari apa yang dimaksud dengan perilaku akhlak tercela serta ciri-ciri dari perilaku akhlak tercela, lalu bagaimana sih cara kita untuk menghindari perilaku akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari? Mau tahu? Yuk simak videonya sampai akhir. Yang pertama, jadikan agama sebagai pedoman dalam berperilaku. Yang kedua, selektif dalam memilih teman. Yang ketiga, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Dan yang keempat, jadilah anak yang baik dengan menuruti perkataan kedua orang tua.
Nah, itulah hasil dari pemaparan materi saya yang berjudul Perilaku Akhlak Tercela serta ciri-cirinya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.